tatkala mereka bilang, tatkala mereka menyampaikan mayah bisu, apa yang menyebabkan mereka itu azab itu lambat turun, apa yang menghalangi azab itu turun, apa yang mengerem azab itu turun. Ternyata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Karena azab-azab itu tidak turun karena ada kanjeng Nabi Muhammad di dalam mereka, di antara mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi selama masih ada kanjeng Nabi Muhammad di tengah-tengah umat, azab tidak akan diturunkan oleh Allah. Dan selama masih ada orang yang beristighfar di tengah-tengah umat, juga azab tidak akan diturunkan oleh Allah. Ya. Sekarang kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita 15 abad tahun yang lalu. Sekarang diteruskan oleh pewaris-pewarisnya, para wali, para ulama, para kiai, para ustadz yang mempraktekkan dirinya, yang menjadi penerusnya kanjeng Nabi Muhammad, bangun tengah malam beristighfar kepada Allah, memohon ampun untuk dirinya, memohon ampun untuk keluarganya, memohonkan ampun untuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Itulah wali-walinya Allah. Jadi wali-walinya Allah itu bangun tengah malam, bangun bermunajat kepada Allah, kemudian beristighfar, memintakan ampun untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umat kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Itulah wali-walinya Allah. Selama masih ada kanjeng Nabi Muhammad, selama masih ada wali-walinya Allah yang memohonkan ampun, yang beristighfar di tengah-tengah umat kanjeng Nabi Muhammad, azab tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya hadrati ikhwani من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa tazakki wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran awali. Ya hasanan bi 'ali ya qa'iman bila zawal ya mumjamila min al-barakah alhamdulillah wa salamu ala kulli halin. Allahumma akribna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al-hikmah wa ilhamna al-malaikatil muqarrabin wa
الليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض
wa huwa, dan dialah Allah alladzi yang khalaqas samawati, menciptakan langit-langit, wal ardah, dan bumi, fi sittati ayyam, di dalam 6 hari, 6 tahapan. Wa kana arshuhu, dan ada siapa Allah arshuhu, bersemayam siapa Allah, singgasananya Allah, alal ma'i, atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk apa itu semua? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang terbaik amal-amalnya. Jadi ini penegasan buat kita bahwasanya semua yang terjadi pada kita, mulai dari penciptaan, mulai kita diciptakan oleh Allah, ditempatkan di tulang sulbi dari ayah kita, kemudian ditempatkan di rahim, di ibu kita, di rahim ibu kita, kemudian dikeluarkan ke alam dunia, kemudian beraktivitas yang akhirnya kita akan mencapai final kehidupan kita la yaumil qiyamah. Kita akan ditempatkan di surganya atau ditempatkan di nerakanya. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh, dan dialah Allah khalaqah, yang menciptakan as-samawati, langit-langit, langit bersap-sap, bertingkat-tingkat, ada 7 langit, wal ardh, dan juga bumi, fi sittati ayyam, di dalam 6 masa, 6 hari, 6 tahapan. Dan sampai sekarang pun penciptaan langit-langit dan bumi ini tetap berlangsung. Sampai kapan? Sampai hancurnya alam semesta ini. Jadi 6 masa ini, 6 hari ini adalah 6 harinya Allah, dan terserah Allah. Dan sehari pun kalau menurut kita ada 24 jam. Kata-kata sehari nggak harus 24 jam, bisa hanya 3 jam, bisa hanya 1 jam. Malam juga seperti itu. Penciptaan langit dan bumi, pada saat itu masih belum ada matahari, belum ada rembulan. Maknanya apa? Penciptaan langit-langit dan bumi dalam masa 6 hari itu adalah masa di mana mulai dari penciptaan sampai dihancurkannya alam semesta ini, itu dinamakan 6 masa atau 6 hari. Jadi 6 hari ini bukan hari seperti sekarang 24 jam, bukan. 6 harinya Allah, yaitu mulai dari penciptaan sampai dengan penghancuran. Jadi kita juga seperti itu. Kita mulai dari diciptakan, nanti akan berproses menuju kematian. Itulah proses kehidupan kita. Itulah proses penciptaan kita manusia, mulai dari sperma sampai nanti dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Ini menceritakan tentang kita. Karena kita manusia adalah miniatur alam semesta, ya. Ada langitnya, ada buminya, ada airnya, ada anginnya, ada apinya, ada tanahnya. Semua terdapat pada miniatur alam semesta, yaitu manusia. Jadi penciptaan manusia ini sebetulnya 6 masa sampai meninggalnya, ya. Sekarang terus diciptakan oleh Allah. Sel-sel kita yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan, terus seperti itu. Diganti yang mati, diganti dengan yang baru nanti mati lagi, diganti lagi, terus sampai hari kematian kita, sampai waktu tertentu, sampai masa ajal kita, ya. Itulah makna dari fi sittati ayyam, mulai dari penciptaan sampai
kehancuran atau dikembalikan kembali. Wa kana arshuhu, dan ada arshuhu, arsnya Allah, tahtanya Allah, kekuasaannya Allah, alal ma'i, di atas air. Ma itu lambang kehidupannya, air itu lambang kehidupan. Singgasananya Allah ada di atas air. Semuanya kehidupan dilambangkan dengan air. Makanya air itu dilambangkan kehidupan, ma'ul hayat, air kehidupan. Ada di mana air kehidupan ini? Ada di manusia. Jadi kalau kita masih diberi kehidupan oleh Allah, airnya masih ada. Tatkala kita sudah mau dihancurkan oleh Allah, sudah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, yaitu ajal kita, ma'ul hayat itu akan kering kerontang. Makanya orang yang mau meninggal dunia, sudah menghadapi sakaratul maut, itu pastinya mereka dalam kehausan, ya. Karena ma'ul hayatnya sudah tidak ada, sumber kehidupannya sudah tidak ada, ya. Kekuasaan yang ada di atasnya sudah tidak berfungsi lagi, ya. Untuk apa itu semua? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, ya. Makanya kita mumpung masih diberi kehidupan oleh Allah, masih ada ma'ul hayat dalam tubuh kita, menandakan kita bisa berpuasa, masih diberi kebebasan kita oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Lakukanlah amal-amalan kebaikan semampu kita dengan sungguh-sungguh. Itu semua untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua, untuk menguji kalian semua. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amal, yang terbaik amalnya, ya. Mumpung kita masih dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk ibadah, berjuang untuk beribadah. Karena ini semua ujian, ya. Ujian itu ada dua. Yang pertama, ujian tentang rasa syukur kita. Yang kedua, ujian atas kesabaran kita. Jadi ujian itu dibagi menjadi dua, ya. Bersyukur atau kufur kita, ya. Bersabar atau amarah kita, ya. Kalau kalian ingin diuji oleh Allah dengan melewati syukur, pantaskan diri kalian, ya. Pantaskan diri kalian. Diberi rezeki yang banyak oleh Allah, pantaskan diri kalian, ya. Berinfak sedekah, jiwa-jiwa roman, jiwa-jiwa kaya, harus kalian praktekkan dalam kehidupannya. Pantaskan, kalau kalian ingin menjadi orang sukses, pantaskan mulai dari sekarang, ya. Jangan tambah lemah, ya. Jangan tambah loyo, ya. Pantaskan mulai dari sekarang, karena itu berupa ujian dari Allah. Semakin kita diberi nikmat, diberi fadilah, diberi karunia anugerah oleh Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur. Sebaliknya, apabila kita diberi kesedihan oleh Allah, diberi kesusahan oleh Allah, diberi ketiadaan harta oleh Allah, kita harus bisa bersabar. Kalau kita bisa memilih, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk milih syukur atau sabar, kita milih syukur, ya. Milih bersyukur. Kalau bersyukur, la in syakartum
la azidannakum. Wala in qulta innakum, dan jikalau qulta berkata, dawuh siapa engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, innakum, sesungguhnya mereka, tentang mereka mab'utsun, bahwasanya besok akan dibangkitkan mereka min ba'dil mauti, dari setelah kematian mereka. Apa jawaban mereka? La yaqulanna alladzina kafaru, maka mereka akan berkata, orang-orang yang kafir itu, in hadza illa sihrun mubin, sungguh ini adalah sihir yang nyata. Tidak lain, tidak bukan, ini yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad, ini yang disampaikan oleh Rasulullah, ini yang disampaikan berupa wahyu, berupa Al-Quran. Sihrun mubin adalah sihir yang nyata, dikira hipnotis, dikira gendam. Wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad dikira sihir yang nyata. Wala in akhorna, dan jikalau akhorna mengakhirkan siapa Allah, anhum, atas mereka orang-orang yang kafir, mengakhirkan apa, menunda-nunda apa, al-adab, turunnya adab, ila ummatin mahdudatin, sampai ummatin waktu mahdudatin yang tertentu, la yaqulunna, maka orang-orang yang kafir itu akan berkata, ma yahbisuhu, apa yang menghalangi, yang menghambat dari turunnya azab ini kepada kita? Diejek, diperolok-olok oleh orang-orang kafir. Ala, ingat, yauma ya'tihim, pada suatu hari ya'tihim, akan disampaikan, akan didatangkan kepada mereka, laisa masrufan, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghindar anhum, atas mereka azab itu, wahaqob, bahkan wahaqobihim, azab itu akan menyelimuti mereka, maka yastahzi'un, apa-apa kamu ada mereka bihi dengan azab itu, yastahzi'un, yang pernah mereka ejek, yang pernah mereka olok-olokkannya. Jadi suatu saat nanti yaumul kiamah mereka tidak bisa menghindar kembali. Kalau di dunia bisa menghindar, bisa bersembunyi, bisa mempunyai jiwa-jiwa munafik, jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa musyrik, masih bisa. Namun besok di yaumul kiamah tidak akan pernah bisa. Tatkala mereka bilang, tatkala mereka menyampaikan mayah bisu, apa yang menyebabkan mereka itu azab itu lambat turun, apa yang menghalangi azab itu turun, apa yang mengerem azab itu turun? Ternyata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Karena azab-azab itu tidak turun karena ada kanjeng Nabi Muhammad di dalam mereka, di antara mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi selama masih ada kanjeng Nabi Muhammad di tengah-tengah umat, azab tidak akan diturunkan oleh Allah. Dan selama masih ada orang yang beristighfar di tengah-tengah umat, juga azab tidak akan diturunkan oleh Allah. Ya. Sekarang kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita 15 abad tahun yang lalu. Sekarang diteruskan oleh pewaris-pewarisnya, para wali, para ulama, para kiai, para ustadz
yang mempraktekkan dirinya, yang menjadi penerusnya kanjeng Nabi Muhammad, bangun tengah malam beristighfar kepada Allah, memohon ampun untuk dirinya, memohon ampun untuk keluarganya, memohonkan ampun untuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Itulah wali-walinya Allah. Jadi wali-walinya Allah itu bangun tengah malam, bangun bermunajat kepada Allah, kemudian beristighfar, memintakan ampun untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umat kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Itulah wali-walinya Allah. Selama masih ada kanjeng Nabi Muhammad, selama masih ada wali-walinya Allah yang memohonkan ampun, yang beristighfar di tengah-tengah umat kanjeng Nabi Muhammad, azab tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita entengnya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ghafilun, yang mengentengkan syariat-syariatnya Allah. Jangan biarkan jiwa-jiwa kita melemah, ya. Jangan biarkan fisik-fisik kita melemah, ya. Katanya pepatah gimana? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuatnya. Berarti tubuhnya nggak sehat kalau jiwanya melemah, ya. Makanya olahraga, ya. Olahraga, makan yang teratur, olahraga yang teratur, makan yang bergizi, menandakan bahwa nantinya tubuh kita ini sehat, jiwanya kuatnya. Jangan sampai terlepas kita dengan berhubungan dengan wali-walinya Allah, dengan para ulama, dengan para kus, dengan para kiai, sambung terus batinnya dengan para wali-walinya Allah. Karena wali-walinya Allah, para ulama-ulamanya Allah adalah pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad, yang meneruskan estafet dari perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dulu selama ada kanjeng Nabi Muhammad di tengah-tengah umat, azabnya Allah tidak akan diturunkan. Meskipun sekarang selama ada wali-walinya Allah, selama ada ulama-ulamanya Allah, para kiai, para gus, para ustaz yang bermunajat di tengah malam, bangun tengah malam jam 2, mandi, istighfar, sholat tahajud, bersolawat, bersahadat, kemudian bertasbih, azab-azabnya Allah tidak akan diturunkan selama di tengah-tengah umatnya kanjeng Nabi Muhammad ada wali-walinya Allah. Gimana yang ciri-ciri wali-walinya Allah? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-walinya Allah tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan untuk menatap masa depan, dan tidak ada bersedih hati karena kelakuan di masa lampau, dosa-dosa yang telah berlalu, maksiat-maksiat yang pernah dikerjakan. Tidak ada sedih hati karena sudah dijamin oleh Allah kalau kita ikut kanjeng Nabi Muhammad, kita ikut pewaris-pewarisnya kanjeng Nabi Muhammad, bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, pasti taubat kita diterima oleh Allah selama nafas terakhir kita belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.